Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Atamanna kullukunna bi khair insyaallah. Thayyib. Nuasil darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana kemarin? Nah, ini. Yang jim tentang beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ya. Innal imana bi rububiyyatillahi taala. Oke, kita bariskan serta kita artikan. Jangan lupa ya untuk dicatat. Dibarisin, dicatat juga poin-poin dari yang saya sampaikan. Oke. Innal imana bi rububiyyatillahi ta'ala la yakfil abdu fi husulil islami bal la budda an yu'mina bi uluhiyyatillahi ta'ala fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qatala musyrikil arabi ma'a iqrarihim bi rububiyyatillahi ta'ala Innal imana bi rububiyyatillahi ta'ala, sesungguhnya tauhid rububiyah Allah sesungguhnya beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala la yakfi tidaklah cukup al-abdu bagi seorang hamba fi husulil islami untuk menjadikannya sebagai muslim. Sesungguhnya beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup bagi seorang hamba untuk menjadikannya sebagai seorang muslim. Bal la budda an yu'mina harus an yu'mina, tetapi untuk itu ia harus beriman. Bal la budda an yu'mina, akan tetapi untuk hal itu dia harus beriman bi uluhiyyatillahi ta'ala, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qatala musyriki al-arabi,
tetap memerangi, qad qatala tetap memerangi, musyrikil Arabi, orang-orang musyrik Arab, ma'a iqrarihim birububiyyatillahi ta'ala, padahal mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma'a iqrarihim birububiyyatillahi ta'ala. Sudah. Padahal mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup menjadikan seorang hamba sebagai muslim. Artinya dia tidak dapat dikatakan seorang muslim apabila hanya beriman dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi dia dapat dikatakan seorang muslim apabila ia juga beriman terhadap tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada zaman dahulu itu Nabi SAW tetap memerangi orang-orang musyrik Arab, padahal mereka beriman terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi memerangi orang-orang musyrik Arab terdahulu? Karena seperti yang telah saya katakan tadi, beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah cukup menjadikan seorang hamba sebagai muslim. Akan tetapi dia harus beriman juga terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang-orang musyrik Arab tidak beriman terhadap uluhiyah, mereka hanya beriman terhadap rububiyah saja. Artinya mereka percaya, mereka yakin bahwasannya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah semata. Mereka yakin akan hal itu, akan tetapi mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah, yaitu mereka tidak mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Mereka mengingkari tauhid ini. Maka dari itu, itulah penyebab mengapa Nabi SAW memerangi orang musyrik Arab, padahal mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup menjadikan seorang hamba sebagai muslim. Lalu bagaimana seorang hamba bisa dikatakan sebagai seorang muslim? Nah, selain dia harus beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada zaman dahulu itu Nabi memerangi orang musyrik Arab, padahal seperti yang kita ketahui, orang musyrik Arab itu beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa Nabi masih memeranginya? Itu dikarenakan orang-orang musyrik Arab hanya beriman kepada tauhid rububiyah Allah. Akan tetapi mereka tidak beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Inna jami'al kauni Inna jami'al kauni bisama'ihi wa ardihi. Inna jami'al kauni bisama'ihi wa ardihi wa kawakibihi wa nujumihi wa syajarihi wa insihi wa jinnihi
kulluhu khadi'un lillahi ta'ala. Inna jami'al kauni sesungguhnya seluruh alam semesta ini bisama'ihi langitnya, wa ardihi buminya, wa kawakibihi planet-planetnya, wa nujumihi bintang-bintang, wa syajarihi pepohonan, wa insihi segenap manusia, wa jinnihi dan jin, kulluhu seluruhnya khadi'un lillahi ta'ala. Kulluhu khadi'un lillahi ta'ala. Seluruhnya tunduk, khadi', tunduk lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walahu aslama ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan kepadanya lah segala apa yang di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, berserah diri baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Walahu aslama man fis samawati wal ardi, dan kepadanya lah segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri, tau'an wa karhan, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Inna jami'al kauni bisama'ihi wa ardihi, sesungguhnya seluruh alam semesta, langit, bumi, kawakibih, nujumi, kawakibih, planet-planet, nujumi, bintang-bintang, syajarihi, pepohonan, insihi wa jinnihi, manusia dan jin, kulluhu khadi'un lillahi ta'ala, seluruhnya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sesungguhnya bahwasannya seluruh alam semesta, seluruh apa yang ada di alam semesta ini seluruhnya tanpa terkecuali, baik itu langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, pepohonan, bahkan kita manusia dan jin, kulluhu seluruhnya itu khadi'un lillahi ta'ala, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi ada sebagian manusia yang ingkar, yang sombong, yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada hakikatnya seluruh apa yang ada di alam semesta ini beserta isinya, pada hakikatnya ialah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak menjadikan tandingan, tidak menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, pepohonan, manusia dan jin saja, namun apa yang ada di alam semesta ini, apapun itu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, baik misalnya contoh yang kecil kayak apa ya, bakteri, virus. Nah, itu juga termasuk yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan itu. Nah, seperti yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan kepadanya lah, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah, segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Kita lanjut. Falaisa li ahadin minal makhluqati Falaisa li ahadin minal makhluqati khuruj Falaisa li ahadin minal makhluqati khuruju an qadarihillahi ta'ala. Fa innallaha ta'ala huwa malikuhum yusarrifuhum kaifa yasha'u wifqa hikmatihi. Wa huwa khaliquhum jami'an wa kullu ma siwallaha masnu'un faqirun muhtajun ila khaliqihi ta'ala. Falaisa li ahadin minal makhluqat, tidak ada satupun makhluk. Falaisa li ahadin minal makhluqat, tidak ada satupun dari makhluk khuruj an qadarillahi ta'ala, yang bisa keluar dari kekuasaan atau dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saja nggak jadi. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala huwa malikuhum, adalah penguasa mereka, wa yusarrifuhum, yang memperlakukan mereka kaifa yasha'u wifqa hikmatihi, sesuai dengan kehendaknya dan berdasarkan hikmahnya. Kaifa yasha'u wifqa hikmatihi, sesuai dengan kehendaknya, yakni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khaliquhum jami'an, dialah yang menciptakan jami'an, seluruhnya. Wa kullu ma siwallahu masnu'un faqirun muhtajun ila khaliqihi ta'ala. Wa kullu ma siwallah, dan segala yang selain Allah, masnu'un faqirun muhtajun, adalah diciptakan muhtajun, dan membutuhkan ila khaliqihi ta'ala, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dapat keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menguasai mereka, yang menguasai makhluk-makhluk tersebut.
Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang menguasai segala apa yang ada di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian pula? Karena Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Wa kullu ma siwallahu masnu'un faqirun muhtajun ila khaliqihi ta'ala. Dan segala yang selain Allah adalah diciptakan dan membutuhkan kepada penciptanya, yaitu Allah. Nah, maksudnya segala sesuatu selain Allah itu seluruhnya diciptakan dan membutuhkan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan, contohnya kita, nah kita itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang H. Idza taqarrara anna Allah ta'ala lahul amru kulluh fala khaliqa illallah wala raziqa illallah wala mudabbira lil kauni illallahi wahdah. Fala tataharraka dzurratun illa biidni. Fa inna hadza yujabu ta'alluqu qulubina billahi wahdahu wa su'alihi wal iftiqari ilaihi wal i'timadi alaihi wa fahuwa subhanahu khaliquna wa raziquna wa malikuna. Idza taqarrara anna Allah ta'ala lahul amru kulluh. Apabila telah jelas idza taqarrara anna Allah ta'ala lahul amru kullu, apabila telah jelas bahwa segala urusan adalah milik Allah, fala khaliqa illallah, maka berarti tidaklah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mudabbira lil kauni illallahi wahdah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah semata. Mudabbira lil kauni, mengatur alam semesta ini, illallah ta'ala, illallah ta'ala.
illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahda, semata. Fala tataharraku dzurratun illa biidni. Fala tataharraku dzurratun, dan tidaklah bergerak dzurratun, suatu atom, illa biidni, melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadza yujabu, maka sesungguhnya hal ini mewajibkan ta'alluqu qulubana, saya ulangin, ta'alluqu qulubina, menggantungkan hati kita, ketergantungan hati kita, billahi wahda, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa su'alihi wal iftiqari ilaihi, senantiasa meminta, wa su'alih, meminta, wal iftiqari, membutuhkan, wal iftiqari ilaihi, membutuhkan kepadanya, wal i'timadi alaihi, dan bergantung kepadanya. Fahuwa subhanahu khaliquna wa raziquna wa malikuna, dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dan memiliki kita. Nah, jadi di poin ini dikatakan bahwa apabila sudah jelas bahwasannya Allah lah yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini, maka sudah jelas pula bahwasannya tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pula yang memberikan rezeki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ulangin, apabila telah jelas segala urusan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan bahwasannya tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pula yang memberikan rezeki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada pula yang mengatur alam semesta ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah lah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala apa yang ada di alam semesta. Bahkan tidaklah bergerak suatu atom melainkan atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini mewajibkan ketergantungan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita wajib menggantungkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yaitu kita harus meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan intinya kita harus menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena dialah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan yang memiliki kita.
Jadi segala sesuatunya harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh kepada yang lain. Baiklah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, untuk materi beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.